Bab 597 Serangan Kucing Pencuri Kecil. Bentrokan antara Sekte Dua Bintang mengguncang langit dan bumi. Di antara kapal-kapal sandera, hanya kapal Laut Biru Laut Zhao Feng yang mampu menahan putaran demi putaran serangan, dan akhirnya menarik perhatian setelah membunuh dua penguasa 9 Despair Hall dengan Ghost Corsairs Arai. Sepertinya aku mengabaikan mereka. Petik 2. Mata sesepuh berkulit hitam dari Six Ring Palace berbinar. Kapten muda kapal itu tampil sangat baik setelah bekerja sama dengan 3 penguasa lainnya. Tidak hanya kapal mereka tetap utuh, mereka juga membunuh musuh. Tentu saja, itu juga berarti bahwa Blue Lightning Sea Skyship menarik lebih banyak daya tembak dari Nine Despair Hall. Ledakan, 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 asap gelap di sekitar kapal mulai pingsan, dan kapal mulai bergetar. Para pelaut di dalam kapal tidak bisa berdiri dengan mantap. Untungnya, kami memperkuat kapal saat itu. Lulan Zishui memeriksa kapal dan melihat bahwa tidak ada kerusakan yang jelas pada kapal itu. Ini terutama karena mayat hantu Zhao Feng yang mengutuk Arai mengurangi tekanan dan 3 penguasa lainnya mampu memblokir sisa senjata. Sua, Zhao Feng mengibarkan bendera Arai dan membuat asap gelap fokus pada pertahanan. Dia kemudian diam-diam meningkatkan jumlah mayat hantu menjadi 50. Kita tidak bisa memasuki medan perang. Zhao Feng menahan pikirannya untuk membunuh musuh. Dia membuat Blue Lightning Sea Skyship muncul seolah-olah itu menjadi tidak stabil dan mencoba untuk menjauh dari pusat medan perang. Bam, bam, booming gelombang. Namun, bahkan kemudian, 4 penguasa dan puluhan ahli lainnya menyerang kapal Langit Biru Petir. Kapten, dengan daya tahan kapalku, kami memiliki sedikit harapan untuk melarikan diri dari medan perang. Harapan muncul di mata ketiga penguasa. Tidak banyak orang selain dari sejumlah kecil Great Core Realms sebenarnya bisa merusak kapal Laut Biru Petir karena pertahanannya dan Arai terkutuklah hantu-hantu. Sekarang bukan waktunya. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Dia masih bisa merasakan para ahli dari Six Ring Palace menyaksikan setiap tindakan mereka dari belakang. Sense spiritual dari setengah langkah Void God Realm bahkan memindai mereka sekali. Kesempatan terbaik adalah ketika kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran. Zhao Feng punya rencananya sendiri. Saat ini, semua yang dia ingin lakukan adalah tidak memasuki pusat pertarungan sambil masih membunuh sebanyak mungkin penguasa untuk meningkatkan kekuatan Ghost Corsairs Arai. Tuan, Arai sekarang telah melahap sekitar 10 penguasa. Pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara sangat bersemangat. Selama mampu melahap esensi dari 100 penguasa, kekuatan Arai akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Di medan perang, Sekte Bintang 2 mengalir lebih banyak dan lebih banyak ahli ke dalam pertarungan. Arg! Teriakan lain datang dari dalam asap ketika seorang musuh sovereign berubah menjadi genangan darah dan diserap oleh Ghost Corsairs Arai. Pada kenyataannya, ini sudah Zhao Feng berusaha menjadi rendah hati. Jika sovereign musuh tidak memasuki Ghost Corsairs Arai, dia tidak akan menyerang mereka. Kapal itu benar-benar aneh. Beberapa penguasa mempertahankan jarak tertentu dari kapal dan menyerang dari jauh. Mereka berpikir bahwa, selama mereka tidak mendekati kapal Langit Biru Petir, tidak akan ada yang perlu ditakutkan. Zhao Feng tertawa dingin, tingkatkan kecepatan dan pengisian daya. Lulan Zishui menerima pesanan dan mulai mengendalikan kapal. Kelincahan dan kecepatan Blue Lightning Sea Skyship membuat semua orang mengklik lidah mereka. Peng, ledakan. Setengah langkah Origin Core Realm dan beberapa True Lord Ranks hancur. Berkeping-keping. ZZ, bahkan saya ingin keluar sekarang. Petik 2. Pemimpin divisi tengkorak tidak bisa menahan diri, tapi Zhao Feng memutar matanya. Perintahnya tidak memungkinkan kapal Langit Biru Petir untuk melarikan diri atau memasuki pusat pertempuran karena kedua belah pihak hanya menempatkan sebagian pasukan mereka dan masih belum sepenuhnya bertunangan. Zhao Feng harus menunggu sampai kedua belah pihak bertunangan sepenuhnya sebelum berpikir untuk berlari. Untungnya, seiring berjalannya waktu, Six Ring Palace menempatkan lebih banyak pasukan mereka. Orang harus mengakui bahwa regu kematian Zhao Feng berguna dan memberikan Six Ring Palace pembukaan yang baik yang mereka gunakan untuk maju. Jika kita membunuh pasangan penguasa lain dan kemudian menahan beberapa yang lain, Istana 6 Lingkaran akan memutuskan untuk melakukan segalanya. Hati Zhao Feng bergerak, mulai bergerak menuju pusat. Zhao Feng memerintahkan, dan semua pelaut mematuhi kapten mereka. Kakak Zhao, apa yang kamu lakukan?
Kami akhirnya meninggalkan pusat, mengesampingkan fakta bahwa kita bahkan tidak melarikan diri. Anda ingin memasuki tengah pertarungan. Petik 2. Ekspresi dari sesepuh dan wanita satu tangan berseragam kuning berubah secara dramatis. Mereka akhirnya bertahan melalui fase umpan meriam dan meninggalkan pusat pertarungan, dan sekarang mereka akan kembali lagi. Dengarkan aku jika kamu ingin hidup. Zhao Feng berkata dengan dingin. Hentikan dia. Wanita berbaju kuning melompat ke arah Zhao Feng yang masih memegang bendera arai dari samping. Zhao Feng mencibir dingin dan hendak menyerang ketika dia merasakan sesuatu di bahunya. Miao miao, garis abu-abu perak melintas di udara. Detik berikutnya, tubuh wanita berbaju kuning membeku. Sua, belati gelap, transparan, dan misterius terkunci di lehernya, dan ada luka berdarah kecil. Niat dingin pergi ke dasar jiwanya. Maafkan aku. Wanita berpakaian kuning itu melihat seekor kucing kecil abu-abu licik dari sudut matanya. Kecepatan seperti itu, bagaimana bisa? Petik 2. Liu-nya, yang merupakan yang terkuat dari 3 penguasa, mengambil napas dingin. Bahkan dia tidak bisa melihat bagaimana kucing kecil pencuri itu bergerak. Seolah-olah kucing kecil pencuri itu memiliki kemampuan untuk melewati ruang. Kerja bagus, kucing pencuri kecil. Jika orang lain melakukan sesuatu yang tidak biasa, Anda bisa langsung membunuh mereka. Petik 2. Zhao Feng tersenyum puas. Selama setengah tahun terakhir, kucing kecil pencuri itu menggunakan esensi darah jantung dan aura realem mimpi kuno bersama Zhao Feng. Bahkan Zhao Feng tidak tahu kemampuan penuh kucing sekarang. Miao miao, kucing kecil pencuri itu menghilang dengan cepat ketika kembali ke cincin logam kuno dengan garis abu-abu dan perak. Mendekatlah. Zhao Feng melambaikan bendera arai dan memerintahkan Blue Lightning Sea Sky Ship untuk perlahan-lahan mendekati pusat medan perang. Seperti yang diharapkan, lebih banyak daya tembak ditarik ke kapal, tapi Zhao Feng tidak terbatas pada Ghost Course Arai lagi. Sayap angin dan petir. Sepasang sayap berwarna ungu pekat terkondensasi di belakang punggung Zhao Feng. Angin bersiul dan guntur menggelegar. Meretih. Sayap angin dan petir berkibar saat Zhao Feng mendekati Sovereign yang berada di dekat barisan. Bilah kehancuran ungu. Sebuah pisau tipis berwarna ungu terbentuk di tangan Zhao Feng, dan itu memancarkan aura kehancuran. Ledakan. Sovereign mampu mengedarkan truyuannya untuk membentuk penghalang defensif, tapi dia masih terbelah dua. Mayat berdarah dimakan oleh asap dari Ghost Course Arai. Bunuh bocah itu. Baru pada saat itu beberapa penguasa di dekatnya bereaksi. Tetapi sayap angin dan petir Zhao Feng berkibar sekali lagi ketika ia kembali ke arah terkutuk hantu. Seluruh proses hanya mengambil satu nafas. Bila penghancur unguku sudah terbentuk saat aku bergerak. Zhao Feng kembali ke Ghost Course Arai setelah membunuh Sovereign dengan mudah. Liu-nya dan 2 penguasa lainnya tertegun, dan wanita berbaju kuning merasa beruntung. Di bawah kendali Zhao Feng, kapal langit biru petir biru berlayar di sekitar tepi pusat tanpa sepenuhnya masuk. Zhao Feng tidak puas dengan hanya membunuh penguasa dalam batas Ghost Course Arai. Dia juga akan menyerang siapapun di dekatnya, dan 2 penguasa segera terbunuh. Gelombang. Kekuatan kutukan dari Ghost Course Arai menjadi lebih kuat, dan penguasa di dekatnya bahkan tidak berani mendekati Blue Sky Lightning Sea Sky Ship. Biarkan aku. Laki-laki origin core realem yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak yang dibebankan ke Zhao Feng. Alam inti asal hebat, ekspresi Liu-nya dan teman-temannya semua berubah. Mereka tidak berpikir bahwa mereka bisa melawan real origin core realem sendiri. Bersiaplah untuk mundur, Zhao Feng memerintahkan ketika ia membuka barisan pertahanan dari kapal langit biru Lightning Sea secara maksimal. Sua, pada saat yang sama, ia meningkatkan jumlah mayat hantu terkutuk menjadi 60. Serang bersama, Zhao Feng mengibarkan bendera hitam dan membentuk naga-naga yang berbenturan dengan pria lapis baja hitam. Pada saat yang sama, 3 penguasa lainnya semua menggunakan teknik rahasia mereka. Penghancuran 10 sisi, Grid Origin Core Realem lapis baja hitam menyebabkan lingkungan berubah, dan kilatan cahaya dingin menyapu langit. Seseorang bisa merasakan tekanan dan kekuatan cahaya yang luar biasa sebelum bahkan tiba, dan semua orang di kapal langit biru petir biru merasa tidak bisa bernapas. Ledakan, Blue Lightning Sea Sky Ship bergetar hebat dan didorong mundur setengah mil. Wah, penatua satu tangan dan wanita berpakaian kuning keduanya segera memuntahkan darah,
Tapi Liyunya cukup kuat sehingga dia tidak terluka setelah Ghost Curse Array mengurangi kekuatan cahaya. Gelombang-gelombang. Awan asap yang dibentuk oleh Ghost Curse Array langsung redup, tetapi yang mengejutkan, Zhao Feng, setengah langkah Origin Core Realm, tidak terluka. Riak air muncul di sekelilingnya, yang membuatnya tidak terluka. Ice Imperial Spear. Zhao Feng tiba-tiba melemparkan bendera Array ke samping dan mengedarkan Bloodwater Bloodline-nya, mengembun hantu tombak, yang memancarkan dingin yang menyapu ke arah Great Origin Core Realm. Yang lain ingin tahu mengapa Zhao Feng melemparkan bendera Array ke samping, tidak lagi peduli tentang itu. Miao miao, kucing kecil pencuri muncul sekali lagi dan menangkap bendera Array. Cakar kucing terbentuk dari kekuatan kutukan dan menyerang pria lapis baja hitam dari segala arah. Liyunya dan dua penguasa lainnya terkejut. Persetan, kucing itu, mata kepala divisi tengkorak dalam 10.000 hantu mutiara hampir jatuh. Bendera Array diberikan kepada kucing pencuri kecil. Itu berarti bahwa Zhao Feng dan 3 penguasa lainnya sekarang sebanding dengan setidaknya 4 penguasa. Selain itu, keberadaan Zhao Feng hampir di puncak Great Origin Core Realm, dan itu semakin kuat dari hari ke hari. Kekuatan Ice Imperial Spear sudah cukup untuk mengalahkan siapapun di Small Origin Core Realm, dan itu bahkan bisa mengancam mereka yang ada di Great Origin Core Realm. Bab 598 melahap. Di dekat pusat medan perang, 4 sandera bekerja sama dan bertarung melawan dewa berdaulat dalam baju besi hitam. Ice Imperial Spear. Setelah memberi si kucing pencuri bendera Array, Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan melambaikan Ice Imperial Spear, menciptakan cahaya biru kristal cemerlang yang memancarkan dingin yang terlarang dan membekukan semua yang ada di dekatnya. Pada saat yang sama, sayap angin dan petir di punggung Zhao Feng merilis gumpalan penghancuran ungu yang menabrak tuan yang berdaulat. Terlepas dari garis keturunannya, Zhao Feng menggunakan semua keterampilannya untuk bertarung melawan alam inti asal besar. Meskipun Liyunya dan rekan-rekannya terkejut, mereka masih menggunakan kekuatan penuh mereka untuk membantu memerangi Tuhan yang berdaulat. Ini sebenarnya adalah senjata warisan kuno yang langka. Lord Sovereign lapis baja hitam menyipitkan matanya. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan sekelompok makanan ternak meriam hanya dengan kultivasi Great Origin Core Realm tahap tengahnya, apakah dia bahkan memiliki wajah yang tersisa. Penghancuran 10 sisi. Sovereign Lord lapis baja hitam melambaikan tombaknya dan melepaskan sinar dingin yang kuat ke arah kapal langit biru petir biru. Ledakan, ledakan, booming gelombang. Kapal mulai berguncang dan berderak, menyebabkan arai kabut di sekitarnya terpecah. Serangan Zhao Feng dan teman-temannya langsung hancur. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan bendera Array dan mengarahkan kekuatan Ghost Curse Array untuk memperbaiki celahnya. The Ghost Curse Array telah melahap esensi dari banyak penguasa dan menjadi jauh lebih kuat, sehingga mampu memasok jumlah kekuatan yang terus-menerus. Array itu menyusahkan, alis sang penguasa berkerut. Meskipun dia memiliki keuntungan dengan senjata Earth Grade-nya, dia masih tidak bisa menjatuhkannya dengan cepat. Saya hanya menggunakan 2/3 dari mayat hantu terkutuk. Zhao Feng menganggukkan kepalanya saat dia menggunakan Ghost Curse Array sebagai penutup dan melakukan serangan balik. Dia telah meningkat banyak dalam setengah tahun terakhir, bahkan tanpa menggunakan kekuatan mata darahnya, kekuatannya semakin dekat dengan Great Origin Core Realm. Itu sudah menakjubkan di mata para ahli Sekte Bintang 2. ZZZ, orang acak yang kita tangkap di jalan memiliki kemampuan seperti itu. Penatua berkulit hitam yang menonton dari belakang sangat terkejut. Blue Lightning Sea Skyship hanyalah umpan meriam, namun mampu menghentikan Great Core Realm, ini adalah keuntungan besar bagi mereka. Serangan skala penuh. Suara Void God Realm setengah langkah terdengar dari sisi Istana 6 Cincin. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan yang baik karena keuntungan mereka sangat besar sekarang. Membunuh. Kedua pasukan menempatkan lebih banyak pasukan mereka, dan Zhao Feng menjadi senang. Inilah yang dia inginkan, semakin kacau situasi, semakin besar kemungkinan dia akan bisa mundur dengan aman. Namun, penatua berkulit hitam masih sangat berhati-hati karena dia mempertahankan kedekatan tertentu dengan kapal langit biru petir biru. Nah, jika kita menang, Six Ring Palace akan mengambil identitasmu sebagai sandera dan kami akan membawamu sebagai salah satu dari kita. Penatua berkulit hitam mengatakan melalui sense spiritual kepada Zhao Feng. Berurusan,
Zhao Feng pura-pura gembira dan menggunakan lebih banyak upaya untuk menyerang tuan yang berdaulat. Senyum dingin muncul di wajah sesepuh hitam ketika dia berpikir, arai mayat-mayat bocah itu dan senjata warisannya tidak biasa. Dia akan siap untuk disembelih setelah pertempuran berakhir. Petik 2. Tentu saja, untuk saat ini, Zhao Feng masih memiliki banyak nilai. Seiring waktu berlalu, pertarungan menjadi panas berapi-api. Zhao Feng mempertahankan ketenangannya saat dia mempertahankan sedikit kekuatannya. Dia hanya menggunakan 2/3 dari Ghost Corsairs Arai, dan dia tidak membiarkan pemimpin divisi tulang memasuki pertempuran. Dia juga tidak percaya apa yang dijanjikan oleh sesepuh berkulit hitam itu. Waktunya hampir tepat. Zhao Feng membuat Blue Lightning Sea Skyship berpesiar di sekitar tepi pusat medan perang. Lord Sovereign dengan baju besi hitam mengikuti, tetapi kedua belah pihak tidak bisa menghabisi yang lain. Di sisi lain, jelajah kapal membuat situasi lebih kacau. Arg, The Ghost Corsairs Arai sekitar Blue Lightning Sea Skyship melahap True Lord Ranks dan setengah langkah Origin Core Realms. Siapapun di bawah Origin Core Realm akan berubah menjadi genangan darah dan air setelah menyentuh kutukan. Pada akhirnya, Zhao Feng bahkan tidak lagi peduli tentang teman atau musuh. Jika waktunya tepat dan ada ahli dari Six Ring Palace di sekitar, mereka juga akan dimakan oleh Ghost Corsairs Arai. Mereka berpura-pura bahwa kerusakan yang terjadi pada para ahli Istana Enam Cincin adalah karena bentrokan dengan Realm Core Grid Origin dan bahwa mereka tidak dapat menghindari kerusakan jaminan. ZZ, jika kita membunuh 3 penguasa lagi, barisan akan melahap 20 penguasa. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara merasakan jantungnya gatal. Lebih dari selusin penguasa telah dilahap oleh Ghost Corsairs Arai, dan banyak dari mereka berasal dari medan perang ini. Mereka juga tidak perlu membunuh setiap orang, mereka juga bisa melahap tubuh penguasa yang baru saja dibunuh di tempat lain. Ini memang kesempatan yang bagus. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Dia meningkatkan jumlah mayat hantu menjadi lebih dari 70 dan memperluas jangkauan asap. Lord Sovereign dalam baju besi hitam merasakan tekanan meningkat. Pada awalnya, dia masih bisa memaksa Blue Sky Sea Ship mundur, tapi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti kapal. Tunggu, Lord Sovereign lapis baja hitam tidak bodoh, ia segera menyadari bahwa Zhao Feng melahap setengah-setengah Origin Core Realms and Sovereigns untuk memperkuat kekuatan arainya. Konyol. Dia berani menggunakan medan perang bintang 2 untuk meningkatkan kekuatan susunannya. Petik 2. Lord Sovereign terkejut dan marah pada saat yang sama, tetapi 9 Despair Hall saat ini sedang ditekan oleh Istana Enam Cincin. Setengah langkah Void God Realm menekan 2 puncak terkuat Grid Origin Core Realms dari 9 Despair Hall, dan jika bukan karena fakta bahwa mereka mendapat bantuan susunan pelindung, mereka akan kehilangan berabad-abad yang lalu. Kapten Zhao, hasilnya belum diputuskan. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk melarikan diri. Petik 2. Li Yunya menyarankan. 3 penguasa terluka. Mereka tidak memiliki keberadaan Zhao Feng atau garis keturunan airnya yang dapat membantu mereka menyembuhkan. Sampai sekarang, Zhao Feng masih belum terluka. Ini tentang waktu. Zhao Feng mengangguk lemah, meskipun dia sedikit tidak mau. Ini adalah medan perang 2 bintang, dan melahap Sovereigns di sini adalah kesempatan yang baik untuk memperkuat Ghost Corsairs Arai-nya. Namun, dia tahu situasi saat ini, ketika pertempuran diputuskan, dia tidak akan cocok untuk siapapun yang tersisa. Belok kiri dan mundur ke tepi. Zhao Feng memerintahkan. Dia berpura-pura bahwa kekuatan garis keturunannya habis ketika kapal langit biru petir biru mulai mundur. Bocah itu bahkan tidak ada di Origin Core Realm. Berapa lama True Yuan dan garis keturunannya bisa bertahan? Hati Lord Sovereign lapis baja hitam melompat saat ia melepaskan kekuatannya. Ledakan, gelombang kejutan bertiup melintasi kapal laut biru petir. Zhao Feng dan teman-temannya memblokirnya sambil berlari pada saat yang sama. The Blue Lightning Sea Skyship segera mencapai tepi medan perang, tetapi Sovereign Lord mengejar mereka saat dia tertawa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat ketika berpikir tentang memiliki kapal berkualitas tinggi dan jajaran mayat-mayat yang kuat. Tingkatkan kecepatan. Zhao Feng mencibir dingin dan membuat Blue Lightning Sea Skyship melepaskan kecepatan sebenarnya. Suara mendesing. Kapal itu melesat melintasi langit dan meninggalkan medan perang. Kecepatannya mengejutkan para ahli dari kedua sisi. Mati, menjadi tuan yang berdaulat,
pria berjubah hitam itu sedikit lebih cepat. Lagi pula, kecepatan tercepat Blue Lightning Sea Skyship hanya dekat dengan Great Origin Core Realm. Namun, bahkan kemudian, itu sudah dianggap luar biasa. Jika Sovereign Lord itu terus mengejar kita, kita tidak akan bisa melarikan diri. Liu-nya dan dua penguasa lainnya tidak bisa membantu tetapi menangis. Jika ini terus berlanjut, mereka kemungkinan besar tidak akan dapat melarikan diri dari pengejaran Great Origin Core Realm. Mereka hanya akan mengulur waktu. Kapten Zhao, mengapa kita tidak lari ke arah yang berbeda? Dengan begitu, peluang kita untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Petik 2. Saran Penatua Satu Tangan. Dia dan wanita berpakaian kuning bisa melihat bahwa target Sovereign Lord lapis baja hitam adalah Zhao Feng dan kapal langit biru petir biru. Lakukan apa yang kamu inginkan. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi. Sekarang setelah mereka melarikan diri dari pusat medan perang, dia tidak peduli dengan dua Sovereigns yang terluka. Di sisi lain, mata Liu-nya berbinar, dan dia tidak membuat keputusan. Penatua Satu Tangan dan wanita berpakaian kuning berlari ke arah yang berbeda. Seperti yang diharapkan, Tuhan yang berdaulat tidak mengejar mereka. Gelombang. Keduanya menghela nafas panjang. Mereka akhirnya lolos dari bayang-bayang kematian. Namun, sebelum mereka bahkan bisa sepenuhnya tenang, aura yang kuat menyebabkan lingkungan menjadi merah pekat. Ekspresi kedua penguasa berubah secara dramatis ketika mereka melihat Penatua berkulit hitam terbang. Dia berada di tahap akhir Great Origin Core Realm, jadi dia bahkan lebih kuat dari Lord Sovereign lapis baja hitam dari sebelumnya. Scarlet Cloud Hand. Penatua berkulit hitam mengusir telapak tangan, dan lampu merah-merah mewarnai setengah langit merah. Arg! Wanita berbaju kuning menjerit saat nyala api menutup lokasinya. Ledakan, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh Scarlet Cloud Hand. Maafkan aku. Penatua berlengan satu yang tersisa merasa seolah-olah dia bepergian melalui lumpur, setiap tindakannya berat. Kekuatan Penatua berkulit hitam jauh lebih kuat dari Lord Sovereign normal. Jika dia yang mengejar mereka tidak akan bertahan sampai sekarang. Semua yang lari harus dibunuh. Penatua berkulit hitam hancur tanpa emosi dengan Scarlet Cloud Hand-nya, mengakhiri Penatua Satu Tangan. Kedua penguasa itu seperti bayi di depannya. Arah itu. Petik 2. Penatua berkulit hitam memindai area dengan sense spiritualnya dan mengkonfirmasi kemana kapal laut biru petir dan Real Origin Core Grittem pergi. Pada saat ini, di medan perang, Six Ring Palace memiliki keuntungan. Itu sebabnya Penatua berkulit hitam punya waktu untuk mengejar mereka yang melarikan diri. Akan sempurna jika dia bisa membunuh musuh Sovereign Lord juga. Di lautan tanpa batas, dekat medan perang bintang 2, sosok jangkung, misterius, dan dingin melayang seperti hantu. Meskipun kecepatannya tampak lambat, sebenarnya beberapa kali lebih cepat dari penguasa Sovereign normal. Kemanapun dia pergi, lautan yang tak terbatas menjadi sunyi. Medan Perang Bintang 2, apakah Anda pikir bersembunyi di sana akan menyelamatkan Anda dari Pursuit of Death? Petik 2, Bab 599 Penguatan Saya. Pedalaman, suara mendesing. Blue Lightning Sea Skyship terbang dengan semua kecepatannya dan melaju pergi dari medan perang. Lord Sovereign lapis baja hitam tertawa ketika dia mengejar mereka. Saat ini, hanya Zhao Feng dan Liu-nya yang tersisa untuk mempertahankan kapal. Kenapa kamu tidak melarikan diri lebih awal? Zhao Feng masih tenang saat dikejar oleh Great Origin Core Realm. Menjalankan, saya tidak bisa, saya juga tidak mau. Petik 2, Liu-nya menggelengkan kepalanya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi penasaran. Dia telah mendeteksi bahwa dua penguasa lainnya terbunuh, tetapi energi mentalnya jauh lebih kuat daripada Liu-nya. Jika bukan karena Kapten Zhao, aku akan mati sebagai umpan meriam di medan perang. Tidak ada umpan meriam yang pernah lolos dari pengawas regu kematian Six Ring Palace sebelumnya. Petik 2, Liu-nya berkata dengan getir. Pengawas, gambar ekspresi dingin sesepuh berkulit hitam muncul di pikiran Zhao Feng. Pantas, Zhao Feng mengerti. Pengawas itu adalah Penatua berkulit hitam yang akan membunuh siapapun yang berlari. Beraninya kamu tidak memberiku perhatian penuh saat aku mengejarmu. Tuhan yang berdaulat di belakang mereka meraung dan menebas tombaknya beberapa kali, memenuhi daerah itu dengan niat membunuh dan bahaya. Ding, ding, booming gelombang.
Asap dari Ghost Course Arai diiris menjadi beberapa bagian dan hampir memudar. Sebuah tanda juga tertinggal di permukaan Blue Lightning Sea Skyship. Wah, Liu-nya terhuyung dan memuntahkan seteguk darah saat wajahnya memucat. Darah Zhao Feng mendidih, tetapi riak air muncul di sekitarnya, yang memungkinkannya untuk tetap tidak terluka. Bahkan jika pengawas itu tidak datang, kita masih tidak akan bisa selamat. Ketidakberdayaan muncul di mata Liu Nyewa. Memikirkan kembali, dia pernah menjadi jenius Istana Enam Lingkaran yang menerobos ke Origin Core Realm ketika dia baru berusia 30 tahun, dan dia mencapai Small Origin Core Realm tahap akhir ketika dia berusia 50 tahun. Perasaan bahaya ini, hati Zhao Feng tiba-tiba melompat ketika dia melirik ke arah laut. Peng, 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 perasaan bahaya 10 kali lebih kuat, dan semakin kuat. Pursuit of Death akhirnya tiba. Zhao Feng menghela nafas. Sebagian besar perhatiannya sekarang diarahkan ke lautan. Hahaha, berat. Anda tampaknya tahu bahwa Anda akan mati juga. Anda seharusnya senang bahwa Anda bisa bermain dengan saya sebelum kematian Anda. Petik 2. Sovereign Lord Lapis Baja Hitam tertawa ketika aura Great Origin Core Realm-nya menyelimuti kapal langit biru petir biru. Liu-nya dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi dia melihat ke atas dan melihat bahwa pemuda di sebelahnya jauh lebih tenang. Rambut dan matamu, Liu-nya tiba-tiba menyadari sesuatu. Gelombang. Dengan embusan angin lembut, rambut Zhao Feng berubah biru, dan mata kirinya tampak seperti danau tanpa dasar. Saat ini, mata kiri Zhao Feng bisa melihat sosok tinggi kematian mendekati pedalaman. Itu akan tiba dalam 30 napas. The Pursuit of Death. Niat dari mata kematian di jiwanya berkedut. Garis darah mata, sungguh sia-sia, mati. Lord Sovereign mengejek ketika ia menebas ke depan dengan tombaknya, yang ditujukan untuk Zhao Feng dan Liu-nya. Setel Arai, kerangka gelap dengan garis-garis emas dan perak tiba-tiba muncul di sebelah Zhao Feng, dan itu mengeluarkan aura dingin. Ada orang lain, meskipun mereka berdua berada di tahap kecil asal Core Realm, aura kerangka jauh lebih menakutkan. Pada saat bersamaan, sua, jumlah mayat hantu terkutuk mencapai 100. Weng gelombang, awan hantu muncul dan memancarkan sejumlah besar kekuatan kutukan, yang berubah menjadi beberapa cakar kucing. Setiap kaki berukuran beberapa ratus meter di bawah. Kendali si kucing, dan mereka berselisih dengan tuan yang berdaulat. Tangan putih kering, berdarah, dan tak terhitung jumlahnya mengikuti pengejaran. Ice Emperor Descending. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng diedarkan secara maksimal, dan Ice Imperial Spear-nya berkilauan dengan aura Destruction keunguan yang samar. Bahkan yang lebih luar biasa, ada gambar samar dan megah tentang seorang kaisar es kuno di atas kepala Zhao Feng. ZZZ, ambil telapak tangan ini. Pemimpin divisi tulang berubah menjadi raksasa tulang yang menyala dan menusukkan telapak tangannya, yang berisi api maut dan yin, ke arah Sovereign Lord. 100 mayat hantu terkutuk. Ice Emperor Descending. Flaming tulang raksasa. Ledakan. 3 kekuatan mengejutkan bentrok dengan Sovereign Lord Lapis Baja Hitam. Gelombang kejut langsung menyapu lebih dari selusin mil dan mengubah tanah menjadi tidak ada apa-apa. Tidak ada rumput yang tumbuh di tanah di bawah selama beberapa ratus tahun ke depan, dan itu akan berubah menjadi tanah terkutuk. Bam! Wah! Lord Sovereign mengerang ketika ia dikirim terbang dan batuk seteguk darah. Kenapa begini? Wajah tuan yang berdaulat memutih, dan dia berseru dengan tidak percaya. Arai dan kerangka yang muncul entah dari mana bisa keduanya mengancam orang-orang di Great Origin Core Realm. Bahkan tombak kekaisaran es Zhao Feng berhasil menyalurkan kekuatan kaisar es kuno. Serangan balik yang tiba-tiba itu melukai Lord Sovereign yang berarmor hitam. Sangat kuat. Apa latar belakang pemuda ini dan semua orang di dalamnya? Petik 2. Liu-nya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ketika Sovereign Lord memutuskan apakah akan mundur atau menyerang. Sudah hampir. Mata kiri Zhao Feng sekali lagi melihat ke arah laut saat dia bergumam sendiri dengan gelisah. Tuan, Tuhan yang berdaulat lain sepertinya telah tiba. Pemimpin divisi kerangka merasakan sesuatu. Pendatang baru adalah penatua berkulit hitam, pengawas regu kematian. Kita harus menyelesaikannya dengan cepat atau itu akan menyusahkan. Wajah pemimpin divisi kerangka itu khusyuk. Zhao Feng menganggukkan kepalanya samar-samar saat dia mengunci pada Sovereign Lord Lapis Baja Hitam dengan mata kirinya. Garis keturunan mata, aura mata garis keturunan yang menakutkan. Liu-nya,
yang berdiri di dekatnya, merasa jiwanya menjadi gelisah. Void Space Eye Slash. Teknik garis keturunan Zhao Feng ditembak. Dengan percikan darah, tubuh Sovereign Lord lapis baja hitam itu menegang, dan dia menunjukkan ekspresi panik dan ketakutan. Kamu, Tuhan yang berdaulat mencoba untuk mengatakan sesuatu dan secara naluriah melihat ke bawah. Liu-nya mengambil napas dalam-dalam dan rambutnya berdiri. Gelombang mengaum di dalam hatinya ketika dia melihat ke arah kapten muda itu dengan kaget. Pada saat ini, semua orang di dalam dan di luar kapal terdiam. Void Space Eye Slash Zhao Feng bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wajah pemimpin divisi tengkorak itu dipenuhi dengan kehikmatan. Celepuk, tubuh Lord Sovereign lapis baja hitam jatuh dari langit. Liu-nya menghela nafas, tapi dia tidak bisa tenang. Seorang pemuda hanya melihat alam asal besar Core Lord Sovereign Lord untuk membunuhnya. Kucing kecil pencuri itu tertawa dan melambai-lambaikan bendera susunan, mengirimkan asap hitam untuk melahap tubuh Sovereign Lord lapis baja hitam. Zhao Feng melambaikan tangannya dan mengambil rampasan perang. Suara terbang muncul ketika sesepuh berkulit hitam tiba. Penatua berkulit hitam melihat sekeliling dan terkejut bahwa Sovereign Lord lapis baja hitam tidak ada di sini. Dia merasakan aura Sovereign saat mengejar mereka, tapi sekarang sudah hilang. Kamu membunuhnya. Penatua berkulit hitam memindai sekitar dengan sense spiritual, dan melihat tubuh Lord Sovereign lapis baja hitam membusuk ke tumpukan darah dan air di dalam arai. Adegan ini langsung membuatnya waspada. Orang tua, giliran Anda sekarang. Petik 2. Pemimpin divisi tengkorak itu tertawa dan menyerbu ke arahnya ketika api bangkit dari tubuhnya. Ice Emperor Descending. Gambar samar dari Ice Emperor muncul di atas kepalanya, dan Ice Imperial Spear melepaskan cahaya-cahaya yang cemerlang saat itu menciptakan tornado es dan kilat. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan bendera susunan, dan kekuatan kutukan Ghost Curse Arai menyerang sesepuh berkulit hitam dari kedua sisi, melengkapi Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang. Kali ini, kekuatan kombinasi itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Scarlet Cloud Hand, ekspresi penatua berkulit hitam menjadi khusyuk, dan langit diwarnai merah-merah seperti tangan besar yang bersinar. Booming gelombang. Scarlet Cloud Hand membawa kekuatan api turun bersamanya, menyebabkan dunia mengamuk dengan api. Kedua pasukan bentrok untuk beberapa napas. Ledakan, Blue Lightning Sea Sky Ship didorong mundur ratusan meter ke gunung. Asap di sekitar kapal langsung memudar lebih dari setengahnya. Retak, satu atau dua tulang di tubuh Division Leader patah. Wah! Zhao Feng meludahkan seteguk darah, tetapi luka-lukanya mulai sembuh dari riak air. Apa penguasaan dalam elemen api? Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang tertegun. Tidak hanya penatua berkulit hitam itu mencapai Great Origin Core Realm tahap akhir, ia bahkan memiliki garis keturunan api dan teknik pewarisan khusus. Kekuatan pengawas dapat diperingkat dalam 5 besar top Core Realm Sovereign Lord di Six Ring Palace, dan dia telah menerima warisan api yang kuat. Liu-nya diperingatkan melalui sense spiritual. Gelombang. Sosok sesepuh berkulit hitam itu melintas ketika dia mundur beberapa ratus meter. Alisnya berkerut. Meskipun dia tidak terluka sekarang, dia merasa seolah-olah ada sesuatu di tubuhnya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Generasi mendatang benar-benar berbakat. Origin Core Realm dan Sovereign setengah langkah yang sangat sedikit dapat memblokir 70% dari kekuatan saya. Petik 2. Penatua berkulit hitam itu menghela nafas. 70%. Zhao Feng merasa aneh. Mengapa orang tua ini berpura-pura tinggi dan perkasa? Namun, Zhao Feng tidak punya waktu lagi untuk mempertimbangkan itu lagi. Gelombang maut yang kuat mendekati, dan merasakan niat mata kematian di jiwanya. Tepat pada saat itu, gelombang. Sinar gelap cahaya menciptakan percikan saat melesat melewati penghalang dan menuju ke arah Zhao Feng. Mewakili niat kematian, aku di sini. Sebuah suara terdengar di benak Zhao Feng. Siapa di sana? Penatua berkulit hitam dan teman-temannya semua merasakan sesuatu. Liu-nya dan para pelaut semuanya merasakan aura kematian, dan itu membuat mereka tidak bisa bernapas. Sayangnya, penguatan saya telah tiba. Pakar dari Six Ring Palace, hidupmu berakhir di sini. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas dan berkata, Bab 600 Sosok Kematian yang Menakutkan. Penguatan. Ekspresi penatua berkulit hitam berubah secara dramatis saat dia merasakan sesuatu.
Hus gelombang. Sinar cahaya gelap melaju ke arah mereka. Dia percaya 70-80% dari apa yang dikatakan Zhao Feng, terutama karena Zhao Feng terus memperhatikan arah itu untuk sementara waktu sekarang dan jelas tahu tentang keberadaan penguatan. Aura kematian yang mengerikan. Budidaya pendatang baru ini setidaknya pada tahap puncak Great Origin Core Realm. Petik 2. Penatua berkulit hitam terkejut. Dia tampaknya menganggap sosok itu sebagai musuh yang hebat, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sua, Penatua berkulit hitam meninggalkan pertarungannya saat ini dan menembak ke langit. Dia melepaskan aura api saat dia menuju ke arah sosok kematian. Dia, Zhao Feng dan teman-temannya merasa tubuh mereka menjadi panas dan mulut mereka mengering. Ledakan awan langit merah. Penatua berkulit hitam melepaskan gelombang awan menyala merah-merah, yang menghanguskan segalanya dalam jarak puluhan mil menjadi nol. Kekuatan luar biasa yang berkulit hitam tua bahkan mengejutkan medan perang yang jauh. Garis keturunan api yang menakutkan. Zhao Feng dan teman-temannya di kapal langit biru petir tertegun. Dia merasakan itu, bahkan jika dia menggunakan Ghost Corskers Arai dan bekerja sama dengan pemimpin divisi tulang, mereka masih tidak akan bisa memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengagumi ketegasan tetua berkulit hitam dengan segera menyerang sosok yang tidak dikenal untuk mengambil inisiatif. Ledakan awan langit merah gelombang. Matahari merah tua meledak, dan tampaknya melahap bumi saat menabrak sosok kematian. Beraninya orang tua ini menyerang perwakilan maut. Petik 2. Sosok jangkung itu mencibir dan menjadi lebih cepat. Suara mendesing. Booming gelombang. Merah-merah dan sosok-sosok hitam itu berbenturan. Langit dan bumi berkelap-kelip dengan cahaya seperti kegelapan, udara maut, dan nyala api tersebar di mana-mana. Suara ledakan melampaui batas telinga manusia. Hanya gelombang kejut saja yang melelehkan gunung dan sungai di bawah. Ledakan. Ghost Course mengutuk arai di sekitar Blue Lightning Sea Skyship mulai menghilang, dan gelombang kejut menyebabkan kapal berayun. Wah! Liunya meludahkan seteguk darah, dan itu setelah Ghost Corskers Arai menurunkan kekuatan serangan sebesar 30-40%. Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang keduanya panik. Gelombang. Riak air mengalir di atas Zhao Feng, yang mencoba melemahkan gelombang kejut. Kekuatan Penatua berkulit hitam ini mungkin di antara puncak Great Origin Core Realms. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksa pertarungan dari jauh. Ledakan awan langit merah. Tidak baik, Penatua Wei mungkin bertemu musuh yang kuat atau dia tidak akan menggunakan teknik rahasia itu. Petik 2. Para ahli dari Six Ring Palace merasakan dari jauh. Ding, ledakan. Penatua berkulit hitam dan sosok kematian berselisih lagi. Serangan sesepuh berkulit hitam itu seperti gunung berapi yang melenyapkan segala sesuatu yang dilaluinya, sedangkan sosok kematian bertempur secara misterius. Orang tua, kekuatanmu baik-baik saja, tetapi kamu mengganggu misiku. Pedang hitam pudar yang transparan tiba-tiba muncul di tangan Deat, dan dikelilingi oleh kabut hitam. Foosh! Pedang hitam pudar yang transparan melintas di udara dan memotong langsung melalui api merah-merah ke Penatua berkulit hitam. Tubuh sesepuh berkulit hitam itu membeku. Meskipun dia mencoba menghindar, pedang hitam yang samar itu masih menusuk ke bahu kanannya. Niat dingin kematian langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu sudah cukup untuk secara instan membunuh Lord of Master Core Realm Sovereign Lord yang normal, tetapi sesepuh berkulit hitam itu juga tidak sederhana. Pangkat garis keturunannya sebanding dengan milik Zhao Feng. Retak, Penatua berkulit hitam mengedarkan kekuatan garis keturunannya dengan paksa dan memotong lengan kanannya dengan kilatan api merah. Dia berhasil menyelamatkan hidupnya dengan mengorbankan lengannya. Mati. Sosok suara kematian penuh kedinginan saat dia menyerang ke arah sesepuh berkulit hitam. Hidupku berakhir di sini. Jantung sesepuh berkulit hitam itu bergetar. Kecepatan lawan jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Dalam hal pelanggaran, dia memiliki garis keturunan api yang kuat yang berspesialisasi dalam menyerang, dan itu tidak jauh lebih lemah daripada musuh, tetapi lawannya memiliki pedang hitam pudar transparan yang berisi maksud kematian. Itu telah melampaui batas dari Origin Core Realm dan bahkan bisa mengancam Void God Realms. Mengapa musuh yang menakutkan itu muncul di medan perang bintang 2 belaka? Penguatanmu terlalu mengerikan. Pengawas itu bahkan tidak sanggup menahan 2 pukulan darinya.
Petik 2. Liu-nya menarik napas dingin. Pakar ini tidak ada bandingannya dengan mereka yang berada di bawah Void God Realm. Mata jiwa es. Zhao Feng meraung saat mata kirinya berubah menjadi kolam beku. Aura aneh dan dingin terkunci pada sosok kematian. Hanya mata spiritual Tuhan Zhao Feng yang bisa mengelola sesuatu seperti mengunci sosok gerakan kematian, dan hanya nyaris pada saat itu. Selama setengah tahun terakhir, keadaan keberadaan dan kultivasinya telah meningkat secara dramatis, dan danau di mata spiritualnya telah meluas hingga lebih dari 30 meter. Sosok kecepatan kematian hanya menurun 10-20% di bawah kuncian mata jiwa es. Garis keturunan saya dan mata spiritual Tuhan hanya bisa mengurangi kecepatannya sebanyak itu. Hati Zhao Feng turun. Mata jiwa es adalah teknik pengendalian terkuatnya, dan itu bisa memperlambat kecepatan penguasa normal hingga kecepatan kura-kura. Bahkan kecepatan normal core realms yang normal akan berkurang setidaknya setengah. Untungnya, penurunan kecepatan 10-20% sudah cukup untuk memperlambat sosok gerakan pembunuhan kematian. Sebuah luka berdarah tersisa di punggung sesepuh berkulit hitam, yang menyebabkan dia mengerang. Apa yang sedang terjadi? Penatua berkulit hitam menemukan bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Zhao Feng. Bukankah dia penguatmu? Li Yu-nya bingung. Ledakan. Namun, pada saat kritis hidup atau mati ini, Penatua berkulit hitam mengedarkan True Yuan dan kekuatan garis keturunannya. Dia melepaskan awan api yang menakutkan saat dia menuju sosok maut. Kecepatan lawan terlalu cepat. Aku akan mati jika aku berlari, tetapi jika aku memberikan segalanya, aku mungkin bisa berhenti sampai bala bantuan tiba. Petik 2. Pikiran sesepuh berkulit hitam itu jernih dan tenang. Kedua kombatan bahkan tidak pada tingkat yang sama meskipun kekuatan sesepuh berkulit hitam adalah yang terbaik dari Real Origin Core Realm. Kematian akan selalu datang, apapun yang kamu lakukan. Sosok samar, pisau transparan hitam deat melintas di langit dan merilis aura kematian. Suara mendesing. Penatua berkulit hitam berteriak sekali lagi. Darah berceceran ketika ia dikirim terbang puluhan meter. Jika bukan karena mata jiwa es Zhao Feng yang membatasi sosok kecepatan dan kelincahan kematian, pisau itu mungkin telah membunuhnya. Aku hanya bisa menggunakan Void Space Eye/ku 3 atau 4 kali lagi. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng sedang mengumpulkan kekuatan karena terkunci pada sosok maut. Gerakan sosok itu terlalu cepat dan aneh. Peluang Void Space Eye/ berhasil jauh lebih rendah dari biasanya. Alasan mengapa dia bisa membunuh Sovereign Lord Lapis Baja Hitam begitu mudah sebelumnya adalah karena dia sudah terluka. Sosok maut terbang mendekat dan menebas pisau ketiga. Aura kematian telah meresap ke dalam tubuh sesepuh berkulit hitam itu, dan dia sangat terluka, dia tidak akan bisa bertahan dari pedang ketiga. Pada saat ini, detak jantung Zhao Feng dipercepat. Dia akan menjadi yang berikutnya setelah Penatua berkulit hitam. Berhenti gelombang. Sebuah suara yang mengguncang jiwa tampaknya berasal dari neraka itu sendiri, dan itu memiliki niat yang tak tergoyahkan. Pada saat itu, surga bumi Yuan Qi tampak membeku, dan kekuatan menekan jiwa semua orang. Setengah langkah Void God Realm. Membatalkan niat Tuhan. Petik 2. Sosok serangan kematian berhenti. Setengah langkah Void God Realm masih beberapa ratus mil jauhnya saat dia memancarkan niat Dewa Void-nya ke arah sosok maut. Penguasa normal mungkin sudah terbunuh oleh niat seperti itu, dan bahkan alam inti besar yang normal pun akan terluka dan panik. Penatua berkulit hitam bisa lolos dari rahang kematian sekali lagi, dan dia memelototi Zhao Feng. Dia merasa marah sekaligus beruntung. Jika bukan karena mata jiwa es Zhao Feng dan niat Dewa Void, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Anda pikir maksud dari Realoid Void Dewa setengah langkah yang cukup untuk menghentikan saya? Petik 2. Sosok maut tersenyum ketika pedang hitam samar di tangannya melepaskan niat maut yang berbenturan dengan niat Void God Realm setengah langkah. Ledakan, kekuatan jiwa mereka bentrok, dan makhluk yang lebih lemah dalam radius 1000 mil terbunuh. Lulan Zishui dan para pelaut di dalam kapal segera pingsan. Niat dari Void God Realm tak terbendung. Pikiran belaka dari Void God Realm King sudah cukup untuk menentukan hidup atau mati semua orang di Real Spirit Realm dan Origin Core Realm. Semua orang di bawah Raja adalah semut. Petik 2. Riak bertiup di atas danau di mata kiri Zhao Feng. Untungnya, jiwanya kuat, dan mata rohani Allahnya tahan terhadap energi mental.
Zhao Feng adalah yang paling beruntung di antara bentrokan antara niat. Niat maut, kamu siapa? Ekspresi Void God Realm setengah langkah dari Six Ring Palace berubah secara dramatis. Niatnya diblokir hanya dengan maksud senjata. Selain itu, niat maut dari senjata itu perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Tidak baik, niat Dewa Voidku. Petik 2. Setengah langkah Void God Realm dari Six Ring Palace merasakan aura mulai memasuki energi mentalnya, dan ekspresinya berubah secara drastis. Tepat ketika dia berpikir apakah akan mundur atau menyerang. Suara mendesing. Tiba-tiba sebuah pisau menembus tubuh sosok maut. Sosok kematian bergetar sedikit, dan itu melirik pisau melepaskan aura kehancuran dengan shock dan tidak percaya. Void Space Eye Slash. Teknik garis keturunan mata terkuat Zhao Feng digunakan pada saat kritis, dan itu berhasil melukai musuh. Asap hitam datang dari sosok dada kematian. Disitulah aura kehancuran berada. Meskipun sosok itu memiliki tubuh maut, itu masih merepotkan. Bab 601 Death Shadow Body. Void Space Eye Slash. Sementara dua niat saling berbenturan, pisau pendek muncul dari udara tipis dan menembus sosok tubuh kematian, dan aura kehancuran menyebar di dadanya. Baik teman maupun musuh sama-sama terpana. Mungkinkah bocah itu, pada saat ini, Penatua berkulit hitam memahami kebenaran. Di satu sisi, dia kagum dengan garis keturunan mata menakutkan Zhao Feng, dan di sisi lain, dia merasa dipermalukan bahwa dia digunakan oleh Zhao Feng. Senyum dingin dan mengejek muncul di wajah Zhao Feng. Baik Penatua berkulit hitam dan sosok kematian adalah orang-orang yang telah melampaui batas apa yang bisa dia lawan. Hal-hal sudah melebihi harapannya bahwa bahkan Void God Realm setengah langkah menyerang. Bawahan Kaisar Maut sudah begitu menakutkan bahkan ketika mereka belum berada di alam Dewa Void. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada sosok maut. Gumpalan asap hitam muncul dari sosok dada kematian saat aura kehancuran menyebar di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, Bila mulai memudar dan menghilang. Sepertinya target dari Pursuit of Death ini memang tidak sederhana. Sosok kematian mengerang. Void Space Eye Slash menghantam jantungnya dan melepaskan aura kehancurannya di sana. Dalam keadaan normal, siapapun di bawah Void God Realm pasti sudah mati. Weng gelombang-gelombang, sosok tubuh kematian mulai berkedip, dan sepertinya menduplikasi. Saat tubuh berkedip, cedera itu juga tampak sembuh. Dekat sisi lain dari pertempuran, tubuh bayangan maut. Menurut catatan, 36 penjaga Kaisar Maut memiliki atribut yang unik. Petik 2. Ekspresi Penatua berkulit hitam mulai berubah. Dia akhirnya menyadari betapa kuat latar belakang yang dimiliki sosok maut ini. Jika itu benar-benar tubuh Death Shadow, maka tidak akan aneh bagi Penatua untuk kalah. Bahkan, itu akan menjadi mukjizat bahwa ia bahkan mampu bertahan hidup. Jika bukan karena Zhao Feng dan Void God Realm setengah langkah, dia sudah akan mati beberapa kali. Penjaga kematian, mewakili niat maut dan memiliki tubuh yang hampir abadi, dengan kecepatan yang melampaui siapapun di Origin Core Realm. Pikiran mulai berputar di benak Zhao Feng. Perhitungan mata spiritual Allah mencapai hasil yang mengejutkan, bahkan jika 10 atau selusin Great Origin Core Realms bergabung, mereka akan sulit mengalahkan pengawal maut. Bahkan Void Space Eye Slash miliknya yang menembus organ vital Death Guard sepertinya tidak terlalu merusaknya. Aura kehancuran. Petik 2. Sosok kematian hendak menyerang lagi ketika tubuhnya membeku. Dia meletakkan salah satu tangannya di dadanya yang mulai sembuh, dan rasa sakit muncul di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Penatua berkulit hitam berkeringat dingin karena dia mampu menghindari kemungkinan kematian lain. Itu, kekuatan penghancuran. Bahkan kekuatan pemulihan atribut abadi dibatasi. Petik 2. Jantung setengah langkah Void God Realm melompat. Kekuatan maut dan kekuatan kehancuran berdua muncul di pulau kecil ini pada saat yang sama. Jadi begitulah adanya. Aura kehancuran ungu petirku dapat menghentikan kecepatan pemulihannya. Petik 2. Hati Zhao Feng bergerak. Dia sudah tahu tentang aura penghancuran ketika dia pertama kali mulai mengolah petir ungu. Sekarang aura realm mimpi kuno telah bergabung menjadi Purple Destruction Lightning. Aura Destruction bahkan lebih dekat ke asalnya daripada ketika Kaisar Petir Angin masih hidup. Karena itu, kerusakan pada tubuh Death Shadow Death Body bahkan lebih besar dari yang dibayangkan. Spesialisasi atribut abadi adalah kecepatan pemulihannya, tetapi ketika pemulihan itu dibatasi, kerusakan pada akhirnya akan mulai menumpuk. Terserah,
Meskipun aku hanya bisa menggunakan 60-70% kekuatan pertarunganku, masalah kecil ini bukan apa-apa. Petik 2. Sosok maut, mencibir, sua, sosok kematian melintas di udara dan memancarkan niat dingin kematian. Tidak baik, hati Penatua berkulit hitam bergetar. Dia tidak dapat melihat bagaimana penjaga kematian bergerak, tetapi niat dingin kematian langsung melewati jiwanya. Berhenti, niat Dewa Kehampaan menekan dimensi jiwa dan membekukan surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Namun, kali ini, aku memiliki niat Kaisar Maut untuk melindungiku. Hanya seseorang yang benar-benar di Void God Realm yang bisa mengancamku. Petik 2. Sosok kematian tidak tergerak saat dia mengambil niat dari setengah langkah Void God Realm langsung. Dia masih bisa bergerak dengan mudah di bawah niatku. Setengah langkah Void God Realm tidak dapat menghentikan sosok maut. Di daerah itu, hanya Zhao Feng dan Void God Realm setengah langkah yang bisa melihat bagaimana sosok kematian bergerak dan menyerang. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng melihat dua sosok maut. Salah satu dari mereka menuju ke arahnya sementara yang lain pergi ke Penatua berkulit hitam. Arg! Penatua berkulit hitam berteriak ketika salah satu sosok kematian melewati tubuhnya. Suara mendesing, kilatan cahaya dingin mengoyak tubuh Elder yang berkulit hitam sampai tercabik-cabik. Tidak, saudara bela diri junior ke-6. Petik 2. Setengah langkah Void God Realm menjerit kesedihan. Pengawas regu kematian mati begitu saja. Liunya di kapal menarik napas dingin. Dia datang dari Six Ring Palace, dan Penatua berkulit hitam adalah mimpi buruk di sana. Semua orang takut padanya. Gelombang. Pada saat yang sama, sosok deat lainnya mendekati kapal. Awas, Liunya dan pemimpin divisi tulang berseru. Seseorang yang membunuh Penatua berkulit hitam hanyalah doppelganger pengawal kematian. Tubuh aslinya mendekati kapal langit biru petir. Dinginnya kematian yang mengerikan menyelimuti kapal itu. Liunya dan pemimpin divisi kerangka, yang sama-sama berada di alam inti-inti kecil tahap akhir, membeku dan tidak bisa bergerak. Mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Mata jiwa es. Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk mengunci sosok maut, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dan ia memiliki perlindungan niat maut. Efek dari mata jiwa esnya menurun secara dramatis. Hehe, target dari Pursuit of Death, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu orang itu adalah musuhmu? Sosok buram muncul di kapal. Mendengar itu, gelombang mengamuk di hati Zhao Feng, Liunya, dan pemimpin divisi tulang. Sosok kematian datang dari arah lautan yang tak terbatas, tetapi tidak sulit baginya untuk melihat bahwa Zhao Feng adalah musuh dengan Penatua berkulit hitam. Dia bahkan tahu bahwa Penatua berkulit hitam akan menang. Jika penjaga maut ini tahu Penatua berkulit hitam adalah musuhku, lalu mengapa dia masih membunuhnya? Zhao Feng merasa bingung. Aku akan membersihkan semua pihak ketiga terlebih dahulu. Sosok kematian tertawa dingin. Setelah mengatakan itu, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, yang dibungkus dengan asap hitam, dan membentuk telapak tangan yang memancarkan niat dingin kematian yang turun dari langit dan menekan Zhao Feng. Ledakan, hati Zhao Feng dan kawan-kawan bergetar ketika mereka tampaknya bertarung melawan gunung es. Wah, Liunya memuntahkan seteguk darah saat dia setengah berlutut di tanah dan pingsan. Pemimpin divisi tengkorak nyaris tidak bisa menahannya. Tulangnya sangat kuat, tetapi tekanan pada jiwanya membuatnya gemetar. Liunya dan pemimpin divisi tengkorak keduanya terluka, dan itu hanya dari gelombang kejut. Target sebenarnya adalah Zhao Feng. Jangan berpikir tentang itu. Mata spiritual Allah Zhao Feng menjadi sedalam samudera dan air tampaknya mulai berputar di dalam. Mata spiritual Allah merilis aura kuno yang sama-sama menakuti dewa dan setan. Rambut birunya berembus dengan liar, dan mata kirinya tampak memiliki kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu di dunia. Saya tidak bisa menekan jiwanya. Petik 2. Sosok kematian terkejut. Orang harus tahu bahwa telapak tangannya berisi niat samar kematian yang bahkan orang-orang di Great Origin Core Realm tidak bisa menghalangi. Mata spiritual Allah sangat tangguh terhadap serangan jiwa, jadi Zhao Feng tidak terkejut. Kenapa dia tidak menyerang seperti yang dia lakukan terhadap Penatua berkulit hitam? Jika dia melakukannya, maka saya tidak akan bisa memblokirnya bahkan dengan mata spiritual Tuhan saya. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Meskipun Death Guard merilis niat Death, tidak ada niat membunuh. Void Space Eye Slash.
Sua, riak samar meluas di mana sosok Deat berada, dan pusaran air mulai muncul. Sua, pisau tipis menembus sosok dada kematian. Besar, hati semua orang di kapal melompat. Jika dua Void Space Islas dapat mendarat pada titik vital yang sama, itu akan menyebabkan kerusakan kritis bahkan jika sosok Deat memiliki tubuh yang hampir abadi. Hehe, bagaimana teknik yang sama bisa berfungsi dua kali? Tawa datang dari samping. Sua, sosok yang telah ditusuk mulai memudar, itu hanya Afterimage. Arg, pemimpin divisi kerangka menjerit. Sumber suara itu berasal dari sebelah kanannya. Lebih tepatnya, dari belakang Zhao Feng. Zeze, misinya selesai dengan mudah. Sebuah tangan tertutup asap hitam akan menggenggam leher Zhao Feng. Dinginnya kematian membekukan benar Yuan dan kekuatan garis keturunan Zhao Feng. Bahkan sebelum dia menyelesaikan Void Space Islas, pengawal maut sudah bergerak. Zhao Feng tidak punya waktu untuk menghindar, dan dia dibatasi oleh kekuatan mengerikan penjaga maut. Pada saat kritis, ding, belati transparan melintas dan bertabrakan dengan sosok tangan Deat, menciptakan suara dua benda logam yang saling memukul. Siapa di sana? Sosok maut membeku. Suara mendesing. Dua jari yang hendak menyentuh Zhao Feng dipotong. Miao miao. Garis abu-abu perak melintas, dan seekor kucing pencuri sedikit lebih besar dari telapak tangan mendarat di sosok bahu Deat. Matanya tajam dan penuh kekuatan. Bab 602 Shadow Kill Imperial Dagger. Di sisi lain samudera tanpa batas, ada kapal hitam metalik unik dengan beberapa sosok di dalamnya. Pemuda yang hangat dan gadis kecil bermata putih duduk berdampingan. Di belakang mereka ada dua sosok tinggi, dua pengawal maut. 4 Dewa Roh Kematian dan 36 penjaga kematian tersebar di 10 zona pulau di dekatnya. Setiap token of death dapat merasakan melalui radius besar, tetapi kemungkinan menemukan satu orang masih sangat kecil. Petik 2. Pemuda yang hangat menghela nafas. Pemuda yang hangat itu tiba-tiba merasakan sesuatu, dan kedua penjaga kematian di belakangnya juga dengan ringan bersembunyi. Sua, terlepas dari gadis kecil bermata putih, token of death muncul di tangan semua orang. Pangeran ketiga, pengawal kematian yang ke-33 telah memenuhi target. Dia sangat jauh dari posisi kita saat ini. Menurut aura, dia mungkin sekitar 2 zona pulau jauhnya. Petik 2. Kedua penjaga kematian berkata dengan hormat. Haha, keberuntungan kami luar biasa. Penjaga ke-33 telah menemukan target. Petik 2. Pemuda yang hangat tertawa. 10 zona pulau adalah area yang sangat luas untuk dicari, dan mereka hanya memiliki beberapa lusin orang yang mencari. Rasanya seperti mencoba menemukan sebutir pasir di lautan, tetapi mereka benar-benar menemukan target begitu cepat. Seseorang harus mengakui bahwa keberuntungan yang ke-33 itu sangat baik. Sua, gadis kecil bermata putih itu mulai menggambar. Pemuda yang hangat berbalik dan menyaksikan. Gambar itu belum selesai, tetapi orang bisa melihat sosok memegang pisau pendek. Itu benar, itu penjaga yang ke-33. Suara-suara dari dua pengawal kematian lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Seekor kucing abu-abu perak kecil memegang belati misterius kemudian muncul di gambar. Lalala, aku ingin kucing ini. Gadis kecil itu berkata dengan riang, tetapi tatapan pemuda yang hangat dan dua pengawal maut terkunci pada sesuatu yang lain. Senjata kucing itu. Salah satu penjaga kematian berseru. Pada saat yang sama, kembali dekat medan perang bintang 2. Ding, kucing kecil pencuri menyelamatkan Zhao Feng. Sua, pada saat yang sama, itu memotong 2 jari penjaga maut. Tubuh bayangan kematianku tersembunyi di antara dimensi fisik dan kekosongan. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Sosok maut bertanya dengan tak percaya. Tiba-tiba dia melihat seekor kucing kecil pencuri duduk di bahunya dari sudut matanya. Seekor kucing, baik teman maupun musuh, termasuk setengah langkah Void God Realm yang saat ini ditagihkan, terpana. Seekor kucing, bagaimana ini mungkin? Sosok kematian tidak bisa menerimanya. Bahkan Great Core Realms yang normal tidak bisa melukai Death Shadow bodinya. Tubuh bayangan maut memuat maksud Kaisar Maut, dan itu adalah antara batas hidup dan mati. Tubuh itu sangat ulet terhadap setiap jenis serangan, dan itu bisa mengurangi kerusakan setidaknya 80–90%, namun 2 jari dari tubuh yang begitu kuat telah dipotong oleh seekor kucing. Belati itu, tunggu, sosok tatapan maut mendarat di belati misterius pencuri kucing kecil itu. Belati misterius bersinar dengan aura yang tak terduga.
Murmur muram dan dingin sepertinya berasal dari sana. Mungkinkah itu item tertinggi Dao of Shadow Assassination, The Shadow Kill Imperial Dagger? Detak jantung pengawal maut melaju cepat. Bayangan bunuh Imperial Dagger, sosok mata kematian dipenuhi dengan kekaguman, keserakahan, dan kewaspadaan. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Pak, cakar kucing menamparkan wajahnya. Ark, sosok kematian menjerit ketika dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Meskipun dia memiliki tubuh yang hampir abadi, dia menjadi bingung. Sosok itu kemudian berubah, buram dan menghilang. Kucing kecil pencuri, pekerjaan bagus. Zhao Feng merasakan niat dingin maut menghilang. Pada saat kritis seperti itu, hanya kucing kecil pencuri yang bisa membantu. Sepertinya pengawal maut ingin menangkapku hidup-hidup. Zhao Feng tenang. Membunuh dan menangkap adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Jika penjaga kematian ingin membunuh Zhao Feng, itu akan lebih mudah daripada membunuh sesepuh berkulit hitam. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar, jadi sepertinya misi penjaga maut adalah untuk menangkapnya. Tidak heran dia membunuh penatua berkulit hitam itu meskipun dia tahu kita adalah musuh, penatua berkulit hitam bisa mengancam hidupku. Petik 2. Zhao Feng tahu itu dengan jelas dan menghela nafas. Kesulitan bagi pengawal maut untuk menangkapnya akan jauh lebih besar daripada membunuhnya. Saya tidak peduli tentang identitas Anda baru saja membunuh saudara bela diri junior ke-6 saya. Mati gelombang. Petik 2. Sebuah suara dingin yang sepertinya datang dari kedalaman neraka terdengar sebagai setengah langkah kuat kehampaan niat dewa menusuk ke arah sosok kematian. Pada saat ini, setengah langkah ahli Void God Realm telah tiba, dan dia segera menyerang sosok maut. Setengah langkah Void God Realm memiliki penampilan pemuda yang berpendidikan, tetapi matanya merah karena kebencian dan kedinginan saat mereka mengunci penjaga kematian. Setengah langkah membatalkan niat Tuhan. Perbedaan terbesar antara setengah langkah Void God Realm dan Great Origin Core Realm adalah perbedaan dalam jiwa mereka. Niat Dewa Void setengah langkah dapat menekan siapapun di alam inti asal besar. Petik 2. Sosok maut mencibir dingin. Dia tidak takut. The Death Guard berubah menjadi garis Afterimages. Bahkan Void God Realm setengah langkah tidak secepat Death Guard. Teknik longsor dewa, kemarahan pegunungan dan sungai. Pemuda yang terpelajar itu berdiri tegak dan merentangkan tangannya ketika bola cahaya yang memancarkan aura yang kuat mulai terbentuk. Ledakan, udara mulai bergetar, dan arus abu-abu mulai mengalir melintasi area 10 atau 20 mil. Arus abu-abu menyebabkan gunung-gunung dan sungai berguncang dan matahari dan bulan kehilangan warna mereka. Semua ini berasal dari setengah langkah Void God Realm. Kekuatan Realoid Void God setengah langkah menakutkan. Zhao Feng merasa tidak bisa bernapas, dan dia nyaris tidak berhasil memanggil Arai yang terkutuk hantu untuk memblokir gelombang kejut. Liunya sudah dipindahkan di dalam kapal atau kalau tidak tubuhnya akan berubah menjadi daging dan tulang yang hancur sekarang. Kamu masuk juga. Zhao Feng melambaikan tangannya dan meletakkan pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara. Serangan Void God Realm setengah langkah terlalu kuat, dan siapapun di bawah Great Origin Core Realm akan menemukan kematian jika mereka terlalu dekat. Gelombang-gelombang. Lapisan air muncul di sekitar tubuh Zhao Feng, yang selanjutnya mengurangi kekuatan gelombang kejut. Dia nyaris tidak bisa berdiri meskipun garis keturunan air yang kuat dan keberadaan Great Origin Core Realm yang hampir mencapai puncaknya. Ledakan. Sosok tubuh kematian akhirnya menemui beberapa perlawanan, tetapi ia mengandalkan tubuhnya yang hampir abadi untuk terus mendekati setengah langkah Void God Realm saat asap hitam muncul dari tubuhnya. Pisau menari kematian Tuhan. Pisau pendek di tangan pengawal maut mulai berputar. Suara mendesing. Busur cahaya pedang yang indah berbenturan dengan Void God Realm setengah langkah. Pena Santo Kaisar. Pemuda yang terpelajar itu mencibir dingin ketika senjata Earthgrade yang misterius muncul di tangannya. Dia dengan lembut melambaikannya, dan sinar cahaya yang tajam keluar. Masing-masing balok ini mampu menghancurkan gunung. Pena Sein Kaisar palsu. Pena Sein Emperor sejati berasal dari dinasti Kaisar Sein yang legendaris, dan itu sudah mencapai puncak tingkat bumi. Petik 2. Ekspresi pengawal maut sedikit berubah. Ledakan. Langit dan bumi dipenuhi dengan ledakan dan gelombang kejut yang menyebabkan debu dan kotoran menutupi segalanya.
Ayo mundur dulu. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengkonfirmasi rute, kemudian menggunakan arai sebagai penutup saat ia berlari menuju laut. Tidak peduli siapa yang menang, kita tidak akan bisa melarikan diri. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa memasuki pertempuran tingkat seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Miao miao, kucing kecil pencuri itu duduk di bahunya dan bermain dengan belati misterius. Belati itu adalah Shadow Kill Imperial Dagger. Bahkan jari-jari penjaga maut terpotong. Petik 2. Zhao Feng merasa terkejut. Kekuatan sebenarnya si pencuri kecil itu tidak mampu mengancam penjaga kematian. Satu-satunya alasan itu bisa memberikan bantuan kepada Zhao Feng sebelumnya adalah karena Shadow Dagger Imperial Dagger ini. Saat itu, kucing kecil pencuri telah melakukan segalanya untuk mendapatkan belati ini, yang bahkan menyebabkan Purple Saint Partial Spirit menjadi panik. Hus gelombang-gelombang-gelombang. Blue Lightning Sea Sky Ship segera meninggalkan wilayah pedalaman dan menuju ke arah samudera tanpa batas. Segera setelah Blue Lightning Sea Sky Ship telah pindah dari medan perang. Ledakan. Zhao Feng merasakan dua aura Void God Realm lainnya berkelahi saat dia meninggalkan medan perang bintang 2, tetapi di mata mereka, Zhao Feng dan teman-temannya hanyalah semut. Aura kematian, mungkinkah itu berhubungan dengan Kaisar Maut yang legendaris itu? Dua Void God Realm Kings merasakan keberadaan penjaga maut. Sua, salah satu dari dua kekuatan luar biasa yang dipindai di atas kapal langit biru Lightning Sea ratusan mil jauhnya. Aura yang mengerikan, semua orang di dalam kapal merasa tidak bisa bernapas. Itu seperti menghadapi Raja Ikan Paus Samudera tanpa batas di kedalaman samudera. Untungnya, sensasi itu hanya bertahan sesaat. Cepat tinggalkan zona perang 2 bintang ini. Zhao Feng mengedarkan garis keturunan air dan Yuan sejati di dalam tubuhnya, menggabungkan mereka ke dalam jajaran kapal langit biru petir biru. Karena kapal memiliki unsur air dan kilat, garis keturunan Zhao Feng dan True Yuan sejenak dapat membuat kecepatannya meningkat secara dramatis. Su gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Blue Lightning Sea Sky Ship semakin jauh dari zona perang 2 bintang. 4 jam kemudian, peng, 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 peng. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng mulai berkedut sebagai peringatan ketika aura kematian mendekat. Target pengejaran maut, kemana tepatnya kamu berlari? Jika bukan karena fakta bahwa aku ingin menangkapmu hidup-hidup, aku tidak perlu mengalami banyak masalah dengan memasuki medan perang bintang 2. Petik 2. Sosok jangkung mengacak-acak dari belakang. Pursuit of Death mendekati sekali lagi. Kalian pergi ke kedalaman lautan. Zhao Feng naik ke geladak kapal dan memesan. Kapten, kamu, Lulan Zishui dan kawan-kawan penuh dengan kekhawatiran karena mereka membiarkan kapal langit biru Lightning tenggelam ke lautan yang tak terbatas. Di atas lautan tanpa batas, seorang pemuda berambut biru yang kesepian dengan mata tenang dan berbinar-binar tetap ada. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mengalahkan pengawal maut ini. Kecepatan The Death Guard bahkan lebih cepat daripada Void God Realms setengah langkah normal. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri dengan kecepatan mereka yang sangat kecil.